Salam jumpa pemirsa UGI TV dalam acara literasi edisi khusus Pokoknya Tim Teaching MK Teori Graph. Bersama saya Ahdi Fadila serta narasumber kita Dr. Koko Barudin. Pada kali ini kita akan membahas topik mengenai knowledge graph dan database graph. Oke, Pak, sebelum kita mulai membahas topiknya, bisa kasih contoh dulu nggak aplikasinya nih di kehidupan sehari-hari tentang knowledge graph dan teori database graph itu gimana? Ya, jadi graph itu kan kalau kemarin kita, kebetulan saya hostnya kemarin kita bahas tentang di elektro ya. Kali ini kita akan membahas graph itu dikembangkan lebih jauh, di mana nanti ada knowledge di dalam suatu graph tersebut. Kalau tadi kan graph itu hanya berhubungan dengan angka ya, bobotnya berupa angka. Nah nanti ini koneksinya atau edge-nya adalah sebuah pengetahuan gitu. Misalnya si Koko mempunyai mobil gitu kan. Si Koko mempunyai mobil Mercy gitu kan. Si Ani punya mobil Ferrari. Nah, lalu nanti mobil Ferrari dengan mobil Mercy punya kesamaan misalnya buatan Eropa gitu. Nah, itu kan terjadi sebuah interconnection knowledge ya. Bukan hanya angka-angka seperti penerapan-penerapan sebelumnya. Nah, dengan adanya knowledge tersebut, dengan berkembangnya graf yang ada nanti, itu akan semakin besar. Maka ketika datanya semakin besar, grafnya semakin besar, maka kita udah nggak bisa menghitung grafnya lagi itu menggunakan cara manual gitu. Tapi kita harus menghitungnya menggunakan bantuan database. Nah, itu berangkatnya sama ya, seperti dulu orang ngumpulin data berupa teks, ya pakai Excel bisa selesai gitu. Tapi kalau datanya bermacam-macam bentuk, bermacam jenis, maka kita butuh suatu alat bantu yang disebut sebagai graph database. Jadi intinya seperti itu. Oke, mungkin kita langsung bisa bahas Pak lebih dalam. Oke. Saya persilakan untuk presentasi. Ya, terima kasih. Kita mulai aja ya. Jadi materi hari ini kita akan membahas namanya knowledge graph dan database graph ya. Mungkin kalau teman-teman taunya database itu kan relasional ya, kenal MySQL, kenal PostgreSQL atau Access atau base itu SQL base. Nah, kali ini kita akan coba membahas database yang graph. Tapi untuk sampai ke database graph, kita akan bahas dulu tentang knowledge graph itu seperti apa. Ya, ini mungkin ini background saya, mungkin kalau yang belum kenal saya background saya itu banyak di software engineer ya. Jadi software engineer dan pengembangan AI dan ya beberapa ada yang security ya. Tapi ini intermezzo aja. Nah, kita masuk ke pengenalan graph terlebih dahulu ya. Jadi graph itu apa sih? Gitu. Mungkin udah beberapa kali dijelasin, tapi nggak apa-apa. Setiap pertemuan dijelaskan supaya adik-adik di sini akan bisa lebih paham ya apa itu graph. Jadi graph itu adalah struktur diskrit yang terdiri atas himpunan simpul. Jadi V atau disebut sebagai vertex dan himpunan ruas atau yang disebut sebagai edge. Nah, itu simpul itu contohnya itu ya ada Depok, Jakarta gitu. Nah, ruasnya itu atau edge-nya itu adalah mungkin adalah bisa menjadi representasi adalah jalan yang menghubungkan kota-kota tersebut gitu. Di mana setiap ruas di dalam E menghubungkan simpul-simpul di F, tadi udah saya jelasin ya. Jadi apa di dalam ruas itu nanti akan saling terhubung satu dengan yang lain. Jadi keterhubungan ini kita bisa menggambarkan apapun lah sebetulnya di dalam edge-nya ini. Graph digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Jadi sifatnya diskrit dan dia hubungan antara objek-objek. Nah, contoh di sini ya, Jakarta Depok itu ada jalan, misalnya Tangerang ada jalan dan teman-temannya lah, itu kita bisa menggambarkannya seperti itu. Lalu berikutnya graph, sebuah graph didefinisikan sebagai koleksi atau pasangan dari dua himpunan F dan E. Jadi kalau di rumus matematikanya akan tertulis seperti ini nih, G sama dengan V dan E. Jadi V adalah himpunan tak kosong dari vertex. Jadi nggak mungkin ya V-nya itu kosong ya. Kalau V-nya kosong kan berarti node-nya nggak ada ya. Jadi isinya adalah simpul, node atau titik. Nah, itu himpunan edge atau ruas atau sisi yang
menghubungkan sepasang simpul. Jadi keterhubungannya akan dihubungkan di E ini gitu. Jadi ini bisa ditulis seperti ini, V-nya adalah A, B, C, D, E. Jadi notnya adalah A, B, C, D, dan E ya. Lalu H-nya adalah garis-garisnya yang menghubungkan. Contohnya di sini adalah AB gitu kan. Berarti H-nya adalah menghubungkan titik A di titik B. Lalu ada BC, menghubungkan B dan C. Lalu CD, C dan D. Lalu CE, C dan E. Lalu D dan E, atau bisa ditulis juga berdasarkan namanya. Ini dianggap aja ini E1, E2, E3, E4, dan E5. Tentunya akan lebih gampang dihitung secara matematis dengan menggunakan yang poin nomor 2 ya. Jadi keterikatannya terlihat. Nah ini adalah contoh bagaimana kita menuliskan sebuah graf ke dalam rumus matematikanya. Lalu ini adalah sebagai contoh, gambarkan sebuah graf di mana G dengan komponen adalah F dan E. Di sini V-nya adalah 1, 2, 3, 4. Lalu E-nya adalah 1, 2, 1, 4, 2, 3, dan 3, 4. Nah ini contoh menggambarnya adalah seperti ini. V-nya adalah 1, 2, 3, 4. Lalu kita urut saja. E-nya adalah pertama 1, 2. Kita tarik garis dari 1 dan 2. Lalu berikutnya 1, 4. Kita tarik dari garis 1 ke 4. Lalu berikutnya ada 2, 3. Kita masukkan 2 dan 3. Ini saya kelewatan satu captionnya. Adalah 3 dan 4. Kita tarik garis dari 3 ke 4. Seperti itu. Jadi cara menggambar graf seperti itu secara sederhananya. Karena nantinya graf itu mungkin aja notnya ada 1000, notnya ada 200, 300 itu mungkin aja terjadi karena tergantung apa yang akan direpresentasikan ke dalam graf tersebut gitu. Nah, ini contoh cara mudah untuk menggambar graf. Jadi teman-teman mahasiswa bisa memahami ini supaya nantinya ke depannya ketika diberikan sebuah graf akan lebih mudah memahaminya. Nah ini berikutnya juga sama, gambarkan sebuah graf G elemen F dan E, yaitu V-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan E-nya 1, 2, 1, 3, 2, 3, dan 3, 4. Jadi kita lihat di sini gambar 1, 2, lalu 1, 3, lalu 2, 3, dan 3, 4. 5-nya di mana? 5-nya tidak ada koneksinya karena tidak memiliki H-nya itu sendiri. Gitu. Jadi bisa aja, ini jumlah simpulnya 5, tapi jumlah ruasnya hanya 4. Nah, itu mungkin aja terjadi. Lalu berikutnya ada penyajian graf ya. Jadi nanti graf itu bisa disajikan berupa angka-angka. Gunanya buat apa berupa angka-angka? Supaya bisa dilakukan perhitungan. Yaitu pertama matriks tetanggaan atau adjacency matrix. Lalu ada matriks beririsan, lalu ada senarai ketetanggaan atau matriks ketetanggaan ya. Ya matriks tetanggaan atau adjacency matrix yaitu simpul U dan V disebut bertetanggaan bila keduanya terhubung langsung atau bila pada graf terdapat sisi U dan V, gitu kan. Misal graf G memiliki banyak simpul N. Notasi matriks ketanggaannya seperti ini, A N kali N sama dengan A, I, J ya. Dimana I bisa angka 1, 2 sampai sekian, J-nya juga seperti itu. Lalu peraturannya 1, jika simpul I dan simpul J bertetangga. 0 jika simpul I dan simpul J tidak bertetangga. Kita next. Nah ini seperti ini, jadi definisi matriksnya seperti ini, kumpulkan bilangan yang disusun secara baris M dan kolom N ya. Jadi di sini ada M kali N sama dengan A, I, J ya. Jadi ini sebagai di situ diberikan contoh, kalau A 32 maka nilainya 7. Jadi M-nya itu adalah barisnya karena dia baris ketiga, kolom kedua maka A 32 sama dengan 7. Dan A 25 sama dengan 3. Seperti itu bagaimana kita mendefinisikan matriksnya. Berarti
itu matriksnya. Lalu next, di sini contohnya adalah matriks tetanggaan, adjacency matrix dari yang tadi kita sudah bikin ya di awal ya, adalah V 1 2 3 4, lalu H-nya 1 2 1 4 2 3 dan 3 4. Nah, di sini digambarkan contohnya adalah A-nya adalah 4 kali 4 karena matriksnya ada 4 kolom dan 4 baris ya. Maka kita bisa lihat kolom 1 kita ambil paling atas ya. Kolom A21 itu kan adalah berarti keterhubungan antara 2 dan 1 ya. Nah, itu adalah angkanya 1 karena memang ada gitu kan. Lalu 1 dan 2 juga memang ada, jadi 1. Tapi ketika 1 dengan 1 itu kan nggak ada ya. Nah, maka dia tidak ada. 2 dengan 2 juga tidak ada. Itu juga 2 dan 4 juga tidak ada, makanya nilainya di sini adalah matriksnya 0. Jadi kita lihat dengan konsep menggunakan konsep kolom dan baris. Jadi kalau kolom pertama itu angka 0 yang di kiri paling atas itu adalah nilainya 1,1. Berarti itu 1 menghubungkan 1. Di sini kan di graf yang ada kan nggak ada ya, 1 hubungan 1 dengan 1, maka nilainya 0. Tapi 1 dengan 2 ada tuh, A 1,2. Berarti nilainya 1. Nah, ini untuk graf yang tidak berarah ya, tidak berarah dan tidak berbobot. Nah, itu cukup angkanya 1 dan 0 saja. Kalau 0 itu tidak ada koneksi, kalau 1 itu ada koneksi. Nah, kita ambil yang kolom baris 2 tuh. 21 ada koneksinya nggak di garis? Oh, ada, gitu kan. 22 ada nggak? Tidak ada. 23 ada, maka angkanya 1. 24 apakah ada? Tidak ada, maka angkanya 0. Berlaku seterusnya. Itu adalah bagaimana kita mendefinisikan sebuah graf menjadi sebuah matriks. Jadi nantinya kita bisa gambar graf, kita bisa rubah menjadi matriks, lalu matriksnya bisa kita operasikan, entah kita bagi, entah kita kali, entah kita transpose. Itu akan bisa kita lakukan di graf. Tergantung nanti tujuannya untuk bikin apa gitu kan. Nah, nanti dari graf tersebut ketika diolah nanti akan menghasilkan, bisa aja menghasilkan graf baru setelah kita lakukan operasi di matriksnya gitu. Nah, itu salah satu keunggulannya dari graf ya. Lalu berikutnya ada derajat simpul, adalah banyaknya ruas yang terhubung ke simpul tersebut ya. Ini rumus matematikanya seperti ini ya. Jadi ini untuk menghitung simpul itu ada berapa sih dia ruasnya ke simpul-simpul yang lain gitu. Next, nah ini contohnya derajat simpul ya. Jadi kita akan bisa tahu setiap node itu ada berapa sih simpulnya gitu. Nah, ini tinggal dari matriks tersebut, setiap barisnya tinggal kita jumlah aja, karena kolomnya, setiap baris itu kan mencerminkan setiap node-nya ya. Berarti itu kan node 1, node 2, node 3, node 4 ke bawah ya, row-nya. Nah, itu kita jumlah aja, karena setiap satu itu pasti ada koneksi. Nah, kita jumlah, maka kita dapatkan tuh derajat simpulnya masing-masing 2. Nah, hal ini biasanya digunakan untuk mengukur node mana atau vertex mana yang memiliki pengaruh paling besar ke node-node yang lain gitu. Istilahnya dia punya jalur itu paling banyak kemana, paling banyak tuh siapa sih gitu. Biasanya untuk hitung seperti itu untuk derajat tiap simpul. Biasanya nanti kalau di sosial media analisis itu akan menjadi petunjuk bahwa oh, user tersebut sebetulnya dia misal kita setiap vertex-nya itu kita anggap dia sebagai posting gitulah. Dia posting ke siapa aja sih gitu kan. Nah, itu akan mempengaruhi bahwa orang itu sebenarnya sangat aktif memposting sesuatu gitu. Nah, nanti penerapannya akan seperti itu biasanya untuk menentukan node-node atau edge tadi yang paling banyak mempengaruhi ke tempat yang lain ya. Next, ini juga derajat simpul dari V, kita bisa hitung ya. Nah, kalau modelnya seperti ini kita akhirnya bisa menemukan tuh bahwa ternyata yang simpulnya paling banyak itu adalah si 3 tuh, karena dia punya koneksi ke 3 node yang lain gitu kan. Sedangkan 5 tidak ada sama sekali karena nggak ada koneksi sama sekali. Itu seperti itu.
Nah ini ada matriks beririsan ya, ini agak sedikit beda dari tadi. Sebetulnya ini adalah kita bikin matriksnya menggunakan bersisiannya dengan siapa. Nah ini contohnya ya, jadi penggambarannya seperti ini. Jadi sebenarnya hampir sama ya dengan matriks yang tadi, cuman ini mengambil dari jumlah sisinya aja. Next. Nah ini senarai ketetanggaan, jadi kalau ini kita modelnya list ya, bukan matriks lagi ya. Kalau tadi kan kita membentuknya sebuah matriks ya. Nah ini kita membentuknya menjadi sebuah setiap simpul kita lihat tetangganya siapa aja. 1 tetangganya 2 dan 3 misalnya seperti itu. Jadi ini bentuknya jadinya list ya, tidak menjadi sebuah matriks lagi. Yang next, nah ini adalah jenis grafnya ya. Jenis graf itu, kalau tadi kan kita masih membahas graf itu tidak berarah ya. Kita anggap ya semuanya yang penting terkoneksi. Tapi nyatanya pada penerapannya graf itu ada graf yang pertama tidak berarah, lalu 2 berarah seperti ini. Jadi kalau berarah ini mungkin aja ada 3 ke 4, bisa aja 4 ke 3, itu 2 hal yang berbeda. Atau contohnya di sini 1, 2 dengan 2, 1 berbeda karena arah panahnya itu 1 ke 2 bukan 2 ke 1 gitu. Jadi nanti kalau tadi kalian masih memperhatikan yang matriks adikensi matriks kan tadi 1, 2 dan 2, 1 dianggapnya nilainya 1 ya. Nah kalau nanti di graf yang berarah dia akan berbeda. 1, 2 mungkin 1, tapi ketika 2, 1 maka dia nilai adikensi matriksnya menjadi 0 gitu. Nah itu nanti akan seiring waktu akan diajarkan pastinya gitu. Nah itu jenis-jenis matriks. Lalu berikutnya ada berbobot dan berarah nih gitu kan. Jadi selain dia berarah, dia juga berbobot. Nah di sini peraturan bahwa terkoneksi adalah 1, tidak terkoneksi adalah 0 sedikit berubah. Terkoneksi dilihat bobotnya berapa gitu kan. Contoh di sini adalah dari 0 ke 1. Nah, ini bisa dilihat ada koneksi. Tapi di sini dikasih bobotnya adalah 3. Gitu. Maka di matriksnya tidak ditulis 1, tapi ditulis angka 3. Seperti itu. 0 ke 7, 0,7 gitu kan. Matriksnya. Maka nilainya adalah 7, bukan 1. Nah, itu nanti berbeda. Lalu berikutnya adalah tidak berarah dan berbobot gitu. Jadi di sini lebih simpel ya ketimbang berbobot dan berarah ya pastinya ya gitu kan. Nah ini hanya setiap koneksi dia punya bobot. Nah kalau di sini 04 dengan 40 akan memiliki kesamaan gitu kan. Hanya yang tadinya dikasih nilai 1 maka akan diberikan saja bobotnya. Nah itu seperti itu. Jadi graf ini jenisnya sangat banyak ya gitu. Jadi harus teman-teman bisa memahami lebih holistik lagi. Nah berikutnya ini contohnya ya. Next. Nah ini contohnya seperti ini. Nah ini tadi kan saya bilang ya kalau umum ada yang paling kiri ya. Kalau yang berbobot saja seperti itu ya. Kelihatan ya perbedaannya ya. Jadi 43 sama 34 pasti isinya akan sama sesuai dengan pembobotannya. Lalu berikutnya yang bawah hanya berarah, hanya angka-angka aja lagi gitu kan. Tapi tidak akan sama antara 12 dengan 21 seperti yang di atasnya ya. Lihat matriks yang di atasnya berbeda dengan matriks yang ada di bawahnya. Itu kan yang di atas itu yang biasa, yang bawah itu adalah yang berarah ya. Gitu kan. Lalu kita lihat yang berbobot dan berarah, kita bedakan juga dengan yang di atasnya. Gitu kan. Nah, jumlah angka di matriksnya akan lebih sedikit ketimbang yang di atas. Karena kenapa? Karena matriks yang dicatat angkanya atau bobotnya hanya yang sesuai dengan arahnya. Yang tidak ada arahnya maka nilainya akan 0 ya. Contoh 04 kan 0 1 2 3 4 itu nilai 8 ya. Sedangkan 40 itu nilainya adalah 0 gitu. Karena memang tidak ada gitu kan. Jadi perbedaan mendasar dari graf adalah seperti ini. Jadi setiap jenis graf maka representasi dari matriksnya itu pun akan berbeda.
tentunya dengan tujuannya aja pun berbeda ya menggunakan graf ini ya, gitu kan. Ya kita masuk tentang knowledge graph ya. Knowledge graph ini pengembangan tersendiri dari graf itu sendiri ya. Jadi apa itu sih knowledge graph? Yaitu adalah representasi terstruktur dari pengetahuan yang menggambarkan entitas nyata seperti orang, tempat, produk dan hubungan antar entitas dalam bentuk graf ya. Jadi dia representasi dari sesuatu yang nyata sih tetap, tapi di dalam interaksinya itu menggambarkan sesuatu lah gitu kan. Kalau kita tadi kan semuanya kita anggap sebagai kuantitas ya gitu kan, angka gitu kan. Nah ini tidak, koneksinya ini bisa berbentuk bukan hanya angka tapi sesuatu lah, misal keterhubungan gitu kan. Nah ini contohnya ya, node-nya namanya nara. Nah predikatnya atau keterhubungannya adalah memiliki kemampuan. Nah, lalu kemampuannya apa? Yaitu adalah evolusi. Misalnya di sini ini kan ini contohnya game ya. Jadi berikutnya adalah menjawab pertanyaan kompleks melalui relasi yang saling terkait, disusun dalam bentuk node, entitas, dan edge-nya adalah relasinya ya gitu. Jadi agak beda, kalau tadi kan edge-nya itu hanya angka-angka saja ya. Kita kadang suka bingung, angka ini artinya apa? Angka ini, jadi semua yang ada di kehidupan nyata, kalau tadi di graf yang umum, kita paksa menjadi sebuah quantity atau sebuah angka. Nah, di sini tidak dibuat seperti itu, tapi tetap sesuai dengan fungsi keterhubungannya. Ya, ini contohnya, graph dan knowledge graph perbedaannya secara aspek. Jadi kalau komponen dasarnya adalah node dan edge kalau untuk graph, lalu kalau knowledge graph ada node, edge, atribut, dan triplet. Jadi sebenarnya bersama. Lalu tujuannya adalah merepresentasikan koneksi secara matematis. Sedangkan kalau knowledge graph adalah merepresentasikan pengetahuan dan makna hubungan itu sendiri. Lalu berikutnya strukturnya abstrak dan tidak harus bermakna. Tadi matematik semuanya itulah ya. Lalu berikutnya semantik berbasis entitas, relasinya nyata. Lalu contohnya adalah jaringan komputer, ruta peta, itu contohnya ya. Sedangkan kalau knowledge graph itu contohnya ada data pasien, relasi sosial, dan rekomendasi tim. Lalu berikutnya query-nya, kalau di graph kita kenal DFS, DBFS, dan algoritma graph. Lalu kalau di knowledge graph kita kenal pattern matching, entity based query. Lalu ada format umum berikutnya adalah kalau di graph kita punya namanya list, matrix, dan kalau di knowledge graph kita punya namanya property graph. Itu nanti ada database namanya Neo4j ya. Ini mungkin teman-teman mahasiswa bisa mulai lebih penasaran sebenarnya graph itu kalau bikin database seperti apa sih. Selama ini kan kita nonton database tuh melihat database itu kan relasi ya. Nah ini ada database namanya Neo4j, ini modelnya database, graph database. Lalu berikutnya ada namanya triplet. Ya jadi mungkin untuk sesi pertama ini sampai di sini, nanti kita bisa lanjut lagi ya Mas ya. Baik, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Baik pemirsa, kita sudah mendengar penjelasannya dari Dr. Koko mengenai dasar-dasar graf, mulai dari simpul, ruas, jenis penyajiannya, dan tadi sudah masuk sedikit tentang apa itu knowledge graph. Ya, setelah jeda iklan sejenak, kita akan lanjut mengenali lebih dalam tentang knowledge graph ini. Selamat datang kembali pemirsa. Di segmen pertama kita sudah membahas dasar graf, yaitu simpul, ruas, serta cara penyajian graf itu sendiri. Dan kita juga sudah mendapat penjelasan sedikit tentang knowledge graph itu apa. Nah di segmen kedua ini kita akan membahas lebih dalam
tentang knowledge graph dan pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari. Oke, saya persilahkan untuk Dr. Koko untuk menjelaskan knowledge graph ini. Siap, makasih. Kita lanjut lagi ya, teman-teman mahasiswa. Semoga masih bersemangat dan belum ngantuk ya, belum pusing ya. Gitu. Tapi ini sebenarnya menarik ya, karena mungkin kalau teman-teman awal belajar graph itu kan kayaknya teoritis sekali ya. Ini saya coba bawakan bahwa graph itu bisa digunakan atau diimplementasikan ke hal-hal yang lain yang tidak selamanya harus menjadi matriks dan teman-temannya. Nah, contohnya di sini ya, saya coba review lagi ya perbedaan graph dan knowledge graph secara umum ya, gitu kan. Jadi kita bisa lihat yang di sisi kanan ini kan kita bisa di sini contoh tujuan, kita bisa merepresentasikan pengetahuan atau makna dari hubungannya. Lalu kalau tadinya itu sangat abstrak strukturnya, di sini strukturnya berbasis semantik ya, atau bahasanya ada berbasis entitas dan relasinya itu nyata ya, gitu kan. Di sini contoh penggunaan seperti data pasien, relasi sosial, dan rekomendasi film. Nah, nanti query-query-nya kita akan kenal namanya pattern matching atau entity based query. Nah, ini mengapa knowledge graph itu penting ya, karena pertama menyatukan data yang terpisah dan tidak terstruktur ya. Jadi misalnya kita punya banyak data sebenarnya yang tadinya ada di mana-mana, lalu kita bisa hubungkan sebetulnya menjadi satu relasi atau satu interkoneksi yang ada gitu kan. Berikutnya memahami konteks bukan sekedar data. Jadi biasanya kan kita kalau lihat data itu kan hanya Excel aja ya teman-teman ya. Ini sebenarnya bicaranya apa sih gitu kan. Kita nggak pernah tahu kadang-kadang gitu kan. Nah, ini dengan adanya knowledge graph ini kita bisa relasikan graph tersebut, merelasikan data tersebut dengan data lain, koneksinya terlihat gitu. Nah, itu yang menjadi tujuan utama sebuah knowledge graph gitu kan. Berikutnya meningkatkan kemampuan query dan pencarian ya, karena interkoneksinya udah jelas, maka nanti kita bisa lihat sebetulnya koneksinya seperti apa gitu. Lalu berikutnya mendukung analisis dan prediksi menjadi lebih dalam. Lalu terakhir adalah fleksibel dan scalable. Kenapa fleksibel dan scalable? Karena ketika datanya dibutuhkan, maka dia akan kita hanya perlu menambahkan node baru dan kita bisa mendapatkan node atau entitas baru, dan kita juga bisa menambahkan edge baru. Relasi tersebut itu apa? Misalnya paling gampang lah ya, ini sebagai saya contoh adalah misalnya Koko adalah anak dari Budi gitu. Nah, anak dari itu adalah itu adalah relasinya gitu kan. Kalau misalnya bapak saya namanya, ya saya samarkan lah, namanya Budi gitu. Budi ayah dari Koko gitu kan. Nah, itu adalah sebuah knowledge graph gitu kan. Sedangkan misalnya Elina adalah istri dari Koko gitu, dan nanti ada anak dan nenek dan mertua, dan itu bisa kita gambarkan menjadi satu graf yang lebih mudah dipahami ketimbang sebuah data. Misalnya datanya adalah misalnya kolomnya adalah nama Koko gitu kan, lalu relasinya ditulis di situ, nama ayah di situ Koko, nama ayah misalnya tadi Budi gitu kan, nama istri Elina gitu kan. Lalu ternyata Elina punya anak misalnya siapa gitu kan. Nah, itu kan hanya data lempeng aja, kita nggak pernah tahu sebenarnya relasinya data itu seperti apa. Nah, ketika kita gambarkan menjadi sebuah knowledge graph, maka data-data tersebut bisa kita gambarkan menjadi suatu graph tersebut gitu. Itu bisa kita akan bisa mengetahui bahwa nantinya ternyata si misalnya Elina ini misalnya berteman dengan siapa, ternyata masih saudara dengan Koko gitu. Tapi dia tidak pernah tahu gitu kan, kalau tidak digambarkan menjadi sebuah graf. Lalu berikutnya struktur dasar dari sebuah knowledge graph adalah pertama adalah entity, relationship, dan atribut ya. Jadi pertama entity, ini adalah node-nya ya, yaitu merepresentasikan objek nyata atau konsep penting dalam sebuah domain. Sebagai contoh adalah Nara, Zen, rumah sakit, produk, proyek. Nah, setiap node itu nggak selamanya dia kalau di knowledge graph itu mencerminkan sesuatu yang sama, itu tidak selalu. Jadi bisa aja Nara lalu relationship-nya adalah berobat di node berikutnya adalah misalnya rumah sakit. Itu bisa aja terjadi di knowledge graph.
Lalu rumah sakit misalnya membeli produk ya, di sini contohnya ada produk ya. Misalnya produk obatnya di perusahaan X gitu kan. Nah, itu relasinya bisa berupa membeli obat gitu. Nah, itu adalah knowledge graph di mana relationship-nya itu bisa apa aja. Dan node-nya itu juga bisa berbentuk apa aja, nggak selalu harus sama semua sebetulnya. Lalu biasanya divisualisasikan sebagai node dalam graph ya kalau entity. Lalu berikutnya adalah relationship atau relasi, yaitu menghubungkan dua entitas dan menjelaskan interaksinya gitu. Jadi berangkatnya adalah interaksinya. Kalau kemarin kan kita belajar graph gitu kan, jarak antar komponen, itu kan bukan sebuah relasi ya. Kalau ini kita adalah relasi gitu, relasi dari setiap entity atau setiap node-nya. Lalu Nara ditangani oleh Zen. Nah, misal si Zen ini adalah dokter gitu. Nah, maka node-nya Nara, entity-nya adalah node dan entity-nya adalah Nara dan Zain. Lalu relationship atau relasinya adalah namanya adalah ditangani oleh. Lalu berikutnya menunjukkan arah dan jenis hubungan. Jadi grafnya pasti graf berarah. Lalu direpresentasikan sebagai edge, garis atau panah dalam sebuah graf. Lalu berikutnya atribut atau properti, yaitu menyimpan informasi tambahan tentang entitas atau relasi. Jadi setiap entitinya juga bisa diberikan atribut. Nah, contohnya adalah, contoh atribut untuk entitas Nara adalah umur 24, Evo 15, status kolonel misalnya, ini game-gamean ya. Lalu berikutnya contoh atribut untuk relasi menangani misalnya tanggalnya 2025 0103. Lalu disimpan sebagai pasangan key dan value. Nah, ini menjadi menarik ya. Kalau tadi kan kita bicara graph yang pada umumnya kita bicara node itu ya hanya punya label node-nya aja gitu kan. Misalnya node ini A, B, C, 1, 2, 3, lalu edge-nya atau garisnya hanya punya namanya bobot ya. Nah, di sini di setiap komponen tersebut diperkaya atau memiliki yang namanya atribut. Atributnya bisa apa aja, bisa kita definisikan sesuai dengan yang kita inginkan sebenarnya gitu. Itu sangat menarik ya. Saya pertama belajar knowledge graph ini, ketika saya belajar graph lalu saya mengetahui tentang knowledge graph, itu sangat menarik sekali ya, bagaimana suatu graph itu bisa di-extend menjadi sebuah knowledge graph yang sangat membantu ya. Nah, ini merepresentasi triplet ya, adalah subjek, predikat dan objek. Tadi sebenarnya di depan udah dijelasin ya. Format dasar dalam knowledge graph yang menggambarkan satu unit fakta atau pengetahuan. Jadi ini punya dua pasang ya, dua pasang entitas dan satu pasang predikat atau tadi namanya edge-nya lah gitu kan. Nah, ini baru satu pasang nih teman-teman ya, teman-teman mahasiswa. Nantinya ketika benar-benar dibuild menjadi sebuah knowledge graph tentang objek sesuatu, maka grafnya ini nggak cuma dua pasang, tapi ada banyak berpasangan lah gitu kan. Nah, itu untuk memahami ini kita potong dulu nih dengan dua pasang ini gitu. Tersusun dari 3 elemen, yaitu subjeknya, entitas asal, lalu predikat, relasi atau aksinya, lalu berikutnya objeknya itu sendiri, yaitu entitas, tujuan atau nilainya. Yaitu menghubungkan fakta dalam bentuk yang mudah dibaca dan dimodelkan gitu. Jadi ini kan fakta ya. Nara memiliki kemampuan evolusi misalnya kan gitu. Tapi digambarkan menjadi graf menjadi sebuah ini. Lalu berikutnya memudahkan mesin dalam melakukan reasoning dan penarikan informasi. Jadi ini untuk komputer akan lebih gampang. Satu knowledge graph dapat berisi ribuan hingga jutaan triplet. Setiap triplet berdiri sendiri tetapi saling terhubung dengan konteks yang ada. Nah, ini perbedaan ontologi dan semantik web ya, dan perbedaan dengan ontologi dan semantik web ya. Mungkin teman-teman udah pernah dengar semantik web dan ontologi, kok kayaknya sama-sama gitu kan. Nah, ini agak berbeda. Jadi setelah struktur data, knowledge graph punya node, edge dan property ya. Lalu ontologi memiliki triple RDF ya. Jadi kalau di ontologi itu khas lah pakainya RDF dan OWL atau OWL, OWL. Lalu fokusnya kalau knowledge graph adalah integrasi data dan navigasi. Lalu ontologi dan semantik itu
lebih ke reasoning dan inference. Walaupun pada saat ini itu terjadi terjadi penyatuan ya. Salah satunya diimplementasi namanya Graph RAG gitu. Nah, Graph RAG itu bagaimana kita bisa membantu suatu large language model untuk bisa mereasoning dan mengetahui sesuatu lah terhadap suatu data itu. Nah, itu sebenarnya ada gabungan antara ontologi dan knowledge graph gitu. Nah, itu dunia IT kan sekarang berkembang pesat ya, jadi semuanya mungkin aja di mix. Tapi nggak apa-apa. Untuk saat ini kita anggap ini kita membedakan antara dua hal ini. Lalu toolsnya untuk knowledge graph atau graph DB ini ada Neo4j, ada ArangoDB, ada Apache Edge. Di ontologi tentunya yang terkenal adalah Protigi ya, GraphDB, lalu ada Virtuoso. Lalu kalau bahasa query kita di graph database itu punya namanya Cheaper Query. Lalu kalau di ontologi kita menggunakan namanya SparkQL, sedangkan untuk tujuan praktisnya adalah pertama untuk rekomendasi BI dan produk untuk GraphDB ya. Lalu yang kanan ini untuk integrasi semantik dan kebanyakan buat riset. Nah, nanti kedepannya mungkin ada suatu materi yang kita akan bisa membahas tentang graph database lebih detail ya, bagaimana Cheaper Query dan teman-temannya. Nah, ini ciri-ciri knowledge graph modern, yaitu berbasis entitas dan relasi. Udah pasti ya kalau ini ya. Lalu fleksibel dan dapat diperluas, evolvable ya, jadi mudah berevolusi. Ya karena ketika kita menemukan suatu pengetahuan baru ya kita tinggal buat sebuah entitasnya, lalu kita bikin relasi itu kemana gitu kan, adanya apa di situ gitu. Nah itu maka grafnya semakin lama itu maka graf itu pasti akan semakin membesar gitu kan. Lalu berikutnya terkoneksi dan integrasi secara kontekstual, jadi integrasinya selalu konteks karena tadi ada jadinya triplet tadi, ada yang namanya prediktif di situ predikat di situ gitu kan. Jadi keterhubungannya sangat jelas gitu kan. Lalu berikutnya queryable dan navigable secara relasional ya, karena kan keterhubungannya jelas ya. Jadi misalnya saya pengen tahu siapa aja keterhubungan si Koko itu kemana aja. Lalu relasinya apa aja sih ke orang-orang itu, atau saya pengen tahu relasi pertemanan si Koko gitu ya. Kita lihat aja semua edge yang dari Koko tujuannya relasi. Oh, Koko berteman dengan Izul misalnya, Izul berteman dengan Ani gitu kan. Ani berteman dengan Bahlil misalnya gitu kan. Nah, itu ternyata Bahlil berteman dengan Koko misalnya gitu kan. Nah, itu interaksi itu sebetulnya gitu kan. Jadi ternyata keterhubungan interaksi pertemanan saya seperti itu. Nah, itu kita bisa lihat sebetulnya dengan memanfaatkan si knowledge graph ini. Jadi berikutnya kontekstual, bukan hanya data mentah ya. Saya bandingin tadi ya teman-teman ya. Contohnya kalau kita punya data Excel tentang keterhubungan, misal data Excel list pertemanan Facebook di setiap akun gitu kan. Kalau kita hanya lihat tabel itu kan, wah saya nggak tahu tuh artinya apa. Tapi ketika digambarkan menjadi sebuah graph, maka kita akan menemukan interaksi antar masing-masing usernya. Nah, ini sering digunakan lah. Mungkin teman-teman ketika pemilu tahun lalu banyak melihat ada pakar sosial media menggambarkan keterhubungan, menggambarkan bagaimana buzzer bekerja. Nah, itu sebenarnya digambarkannya menjadi sebuah knowledge graph gitu kan. Lalu yang terakhir ada dioptimalkan untuk performa real time. Nah, ini memang menjadi tantangan utama ketika kita membangun sebuah database graph yang data interaksinya itu bisa meningkatnya secara eksponensial, tidak hanya kalau kita di database relasional itu kan meningkatnya relasi data itu kan biasanya tidak eksponensial ya. Nah, kalau kita di knowledge graph ini biasanya kita sangat eksponensial nih gitu kan, karena ketika masukin suatu entitas itu mungkin aja bisa berinteraksi dengan entitas lain itu dengan atribut yang sangat berbeda gitu, predikatnya beda-beda gitu. Satu masukin satu bisa langsung membuat 10 predikat misalnya. Nah, itu mungkin aja terjadi di knowledge graph gitu. Makanya untuk mengoptimalkan performa real time-nya ini sebenarnya nantinya akan menjadi tantangan tersendiri ketika kita benar-benar mengimplementasikan database graph. Nah, ini data interlinking dan data integrasi ya. Jadi ada sedikit dua fokus yang berbeda ya. Di sini adalah fokusnya pertama mencocokkan entitas sejenis. Lalu kalau data integrasi menghubungkan data dari banyak sumber ya, gitu kan. Lalu ini kalau graf ini kan biasanya data interlinking ya. Tujuannya adalah menyatukan entitas yang sama atau membantu sistem informasi terpadu. Level operasinya adalah pertama relasional.
yang satunya adalah sistemik. Nah, hasil akhirnya adalah graf koneksi antar entitas dan sebelahnya adalah satu sumber data terpadu. Jadi agak berbeda ya dengan data integritas ya. Di sini adalah kita bahasnya adalah data interlinking lah. Nah, ini contoh penerapannya ya, mungkin ya di dunia ini coba saya cari contoh mudahnya aja ya. Contoh untuk kita melakukan fraud detection di perbankan atau di jasa keuangan ya gitu. Jadi cara graf ini sebetulnya saya udah banyak bertemu ya orang-orang di perbankan, lalu di tentunya pengawas keuangan dan macam-macam. Itu mereka sebenarnya menerapkan bagaimana graf itu bekerja. Contoh yang paling sering digunakan adalah fraud detection. Bagaimana kita mengetahui suatu nasabah tersebut memiliki misalnya salah satu adalah terindikasi dia pencucian uang gitu kan, atau dia terindikasi sebagai proksi lah gitu. Jadi dia menerima uang lalu nanti dia akan bagi-bagikan uangnya ke rekening-rekening lain, nanti dibagi-bagikan lain, menggurita gitulah modelnya ya. Nah, itu mereka juga sebenarnya menggunakan metode graf di dalamnya gitu. Jadi mungkin kita nggak pernah lihat aja gitu. Sebenarnya mereka melakukan untuk fraud detection karena di perbankan itu kan mereka diwajibkan memberikan laporan nasabah-nasabah yang terindikasi fraud. Fraud itu bisa macam-macam ya, pencucian uang, misalnya transaksi narkoba gitu kan, atau transaksi gelap yang lainnya lah gitu. Nah, itu wajib dilaporkan ke intelijen keuangan lah. Indonesia kan punya lah badan intelijen keuangan. Nah, itu sebetulnya digunakan metode graf ini. Jadi mereka melakukan ini lalu diserahkan. Nanti di sana juga akan dianalisis lagi menggunakan graf gitu kan, seperti apa. Nah, sebagai contoh di sini kalau kita membangun knowledge graph seperti ini, maka yang pertama adalah entitinya adalah nasabah, rekening dan transaksi. Nah, lalu edge yang bisa kita bangun, misalnya predikatnya adalah di sini simple ya. Sini masih pakai satu predikat adalah transfer A transfer ke B transfer ke C transfer lagi ke A. Ini disebut namanya virtual transaction atau money laundering pattern. Jadi duit itu ditransfer ke orang transfer lagi ke tempat lain sebetulnya ditransfer lagi balik ke si A tadi gitu kan. Nah, itu juga bisa digunakan. Nah, ini ini saya garis bawah, ini contoh simple ya. Kalau kita diterapkan di dunia perbankan pastinya akan lebih banyak lagi grafnya gitu yang ada gitu. Tapi ini untuk pemahaman teman-teman mahasiswa untuk memahami bahwa graf itu bisa dibuat seperti ini loh, itu untuk fraud detection. Lalu berikutnya buat recommendation system ya. Ini contohnya agak lebih advance lagi ya. Di sini graf ini menghubungkan user, produk atau film, lalu berikutnya kategori. Nah, di sini bisa digambarkan orang itu si user 1 menonton film A, genrenya action. Nah, contohnya ini grafnya yang di bawah ya. User 1 menonton film B, genrenya adalah action. Maka dari action ini ada di film yang C gitu. Nah, dari sini kita bisa merekomendasikan bahwa user 1 itu sangat suka pertama genrenya action karena dia berkali-kali dari graf yang digambarkan tersebut adalah dia sukanya adalah film action gitu. Maka di sistem itu bisa langsung merekomendasikan untuk memberikan film-film yang memiliki jenis adalah action gitu. Jadi action itu akan menunjuk ke banyak film, terus misalnya drama dia menunjuk ke dalam banyak film, lalu misalnya horor. Nah, itu kenapa kalau teman-teman misal biasa nonton YouTube ya gitu kan, kalau kita lagi suka misalnya channelnya UGTV gitu kan, kita nonton tontonannya UGTV, maka akan terus-terusan tuh diberikan tontonannya dari UGTV gitu kan. Misalnya kita lagi suka otomotif, maka akan dicarikan misalnya channel-channel yang berhubungan dengan otomotif, misalnya Fitra Eri, terus misalnya Motomobi TV gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lagi seperti contohnya di Netflix lah, berikutnya kita lagi suka film horor gitu kan, nah maka akan keluar tuh
film-film horor. Biasanya kita cukup 1-2 kali lah nonton film horor, pasti kadang dianggap bahwa kita suka film horor gitu kan. Nah di Instagram gitu kan, misalnya di Instagram pernah nggak ngerasa bahwa kalian sebetulnya ini agak-agak ini ya, kalian sebenarnya nggak pernah suka sesuatu tapi disaranin. Itu sebenarnya karena kalian pernah nonton yang kalian nggak suka itu lebih dari berapa persen jumlah menitnya gitu. Misal di Reels ya, itu kan 1 menit ya. Lalu kalian saking nggak sukanya malah jadi penasaran misalnya gitu kan. Nah kalian ikutin lah. Tapi baru setengah, kalian udah sebel nih. Nah tapi itu sudah dianggap sebagai kalian menyukai itu, maka akan diberikanlah konten-konten seperti itu terus-terusan gitu. Itu contohnya lah gitu. Kayak misalnya ini agak maaf ya, kayak saya misalnya penasaran gitu kan. Saya kan muslim ya. Daging babi itu kayak apa sih? Saya tonton tuh video masakan pakai pork itu. Nah, besok-besok tiba-tiba saya seharian dapat apa sugestinya di Instagram. Apa restoran-restoran babi yang ada di Gading Serpong misalnya seperti itu. Nah, itu berlakunya seperti itu. Jadi mungkin secara harafiah mereka juga nggak tahu ya sebetulnya saya itu sebagai muslim nggak suka dengan babi, tapi karena berdasarkan aktiviti saya gitu kan, maka dianggap bahwa saya tertarik terhadap itu gitu. Nah itu memang sedikit berbahaya ya, karena akan bisa mempengaruhi bagaimana otak ini bekerja ya. Ya berikutnya knowledge graph untuk healthcare, ya ini contohnya relasinya bisa pasien atau entitinya pasien, gejala, penyakit, dan obat. Nah ini pasien memiliki gejala demam, pasien memiliki gejala batuk. Nah demam itu terhubung dengan mengindikasikan dia flu, batuk mengindikasikan dia flu juga. Maka flu berikutnya flu ditangani oleh misalnya paracetamol. Nah dari sini bisa kita gambarkan bahwa pasien ini karena dia memiliki demam dan batuk, dia adalah flu, gitu kan. Nah, obatnya apa? Obatnya berikanlah tadi adalah paracetamol. Nah, ini mungkin ya ini terlalu simpel ya, mungkin teman-teman kedokteran ada yang nonton gitu kan, terlalu simpel bagaimana menentukan dia flu atau tidak dengan hanya seperti ini. Tapi pada dasarnya graf ini bisa kita perkaya atau kita lebarkan pengetahuannya, misal di situ ada simptomnya apa, lalu anamnesisnya apa di situ, di mana suatu anamnesis itu bisa mengindikasikan dia apa gitu kan. Nah itu bisa dibangun menjadi suatu graf, lalu graf tersebut itu bisa membantu ya, saya tidak pernah bilang bahwa suatu kecerdasan itu bisa menggantikan manusia secara keseluruhan. Menurut saya pribadi, saya tidak berpendapat seperti itu, tapi bisa membantu kinerja dokter yang misalnya pasiennya banyak. Misal contohlah dokter-dokter yang melayani misalnya masyarakat kita yang menggunakan misal BPJS gitu kan, itu kan pasiennya selalu banyak ya, rame ya antri karena orang merasa terbantu dengan BPJS, bisa berobat gratis. Dokternya juga bisa membantu masyarakat lebih luas dengan adanya BPJS ya. Nah, itu bisa dibantu sebenarnya dengan aplikasi-aplikasi pintar seperti ini yang berbasiskan misalnya tadi AI lah tentunya, atau berbasiskan graph, knowledge graph ini gitu. Nah itu juga bisa menjadi membantu ya. Ya tidak menggantikan, saya bilang, karena ya ketika dokter digantikan oleh AI, ketika pasiennya salah diagnosis, siapa yang harus bertanggung jawab? Yang buat AI kah? AI tidak bisa dihukum gitu kan, atau tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Maka tetap dokter menjadi yang utama dengan dibantu AI ataupun aplikasi-aplikasi pintar lainnya. Nah kita masuk sedikit ya ke graph database ya. Nah apa itu sih graph database? Jadi kalau tadi kita udah bahas ya knowledge graph, terus kita bahas entity, kita jawab relasi, kita kasih contoh ada tadi triplet dan lain-lain. Itu adalah bagaimana kita membangun suatu knowledge graph. Nah knowledge graph ini adalah salah satu fondasi dari pembentukan si graph database ini gitu kan. Jadi kalau tadi kan kita punya contoh adalah cuma Nara memiliki kemampuan evol atau
si A berobat di si A tadi kena flu atau ada rekomendasi sistem. Itu gambaran yang sangat kecil dari suatu knowledge graph. Nah, saya selalu ingatkan bahwa graph itu nantinya mungkin saja menjadi misalnya node-nya ada 3.000, node-nya ada 300 atau 500, lalu relasinya ada banyak gitu kan. Nah itu mungkin aja terjadi gitu kan. Ya itu suatu keniscayaan lah, suatu yang sangat mungkin terjadi. Nah, ketika datanya menjadi banyak tersebut, maka dibutuhkan dibutuhkan suatu manajemen atau manajemen data yang menangani hal tersebut. Sama tadi di awal kan saya bilang kalau datanya kecil mungkin pakai Excel bisa selesai, tapi ketika datanya banyak kita butuh database seperti MySQL dan PostgreSQL. Nah, di sini nanti kita akan bahas bagaimana database graph ini bekerja. Seperti itu. Nah, itu mungkin untuk sesi kali ini saya cukupkan pada host. Ya, baik, terima kasih Pak atas penyampaian materinya. Baik pemirsa, kita tadi sudah mendengar sedikit ya tentang apa itu knowledge graph, bagaimana cara bekerjanya, terus implementasinya di berbagai industri bagaimana. Nah, tadi juga sudah mendengar sedikit penjelasan tentang apa itu graph database ya. Nah, setelah break sebentar, kita akan memasuki atau mendalami lebih dalam graph database tersebut. Selamat datang kembali di segmen ini. Sebelumnya kita telah belajar tentang graph dan knowledge graph ya di segmen sebelumnya. Nah, sekarang di segmen ketiga kita akan mengenal lebih dalam tentang database graph. Oke, dari Dr. Koko boleh menjelaskan langsung. Siap, terima kasih ya teman-teman. Saya ingatkan lagi, semoga masih bersemangat menyaksikan materi ini ya, karena ini sangat penting dan kalau teman-teman bisa mendalami lebih jauh, syukur-syukur bisa menjadi bahan skripsi atau mungkin tulisan ilmiah teman-teman ya, materi graf ini. Jadi saya lanjut lagi ya, tadi saya ulang sedikit bahwa knowledge graph itu adalah menjadi hal yang sangat mendasar untuk kenapa graph database itu dibuat. Nah, karena perkembangan knowledge graph yang semakin lama semakin besar, karena tadi kan saya bilang ya bahwa sesuatu graph itu sangat fleksibel dan scalable ya, udah fleksibel, scalable lagi bisa naik gitu kan, bisa naik, bisa bertambah. Nah, maka untuk menghandle seperti itu dibutuhkan sebuah software yang namanya database atau manajemen datanya lah gitu kan. Database itu kan sebenarnya bagaimana kita memanajemen data. Jadi sistem manajemen basis data yang menggunakan struktur graph berupa node dan edge untuk menyimpan, mengelola dan memproses data yang saling terhubung tadi gitu kan. Jadi saling keterhubungan tersebut itu diolah. Lalu dirancang untuk navigasi hubungan antar data secara cepat dan efisien. Lalu berikutnya sangat cocok untuk data kompleks dan terhubung seperti knowledge graph, jaring sosial, rekomendasi, dan fraud detection. Nah, ini contohnya lah, ini knowledge graph sekali gitu kan. Nah, berikutnya tabel yang di kanan ini membandingkan antara relational database dengan graph database. Secara struktur data, relational database itu adalah tabel, baris, dan kolom. Sedangkan graph database itu adalah menggunakan node, edge, dan tentunya property. Lalu berikutnya hubungan data. Jadi kalau relational DB itu adalah foreign key,
Lalu kalau graph database kita langsung sebagai edge. Lalu secara efisiensi relasi, kalau relational DB itu sangat lemah dan mungkin aja multi hop. Dan kalau graph database ini sangat kuat untuk multi hop dan query karena memang didesain untuk kita bisa mengquery, misalnya dari si Koko sampai ujung sana itu ada apa aja sih relasinya, itu bisa kita lakukan di graph database gitu kan. Nah, kalau di relational database itu bisa dilakukan, tapi ketika relational database itu dibuat atau diciptakan tidak didesain untuk seperti itu gitu. Jadi kita kayak bicara ini aja lah ya, simpelnya ya, motor gitu kan. Motor itu didesain untuk boncengan 2 gitu kan. Bisa nggak dibuat bonceng 4? Bisa, banyak itu di jalan-jalan gitu. Bisa nggak dibonceng 3? Bisa. Tapi apakah performanya sesuai dengan boncengan 2? Tentunya berbeda gitu. Nah, itu contoh di mana antara bisa dan efisiensi dan optimalisasi itu menjadi dua hal yang berbeda ya gitu kan. Bisa dan optimal gitu. Ya bisa tapi nggak optimal gitu kan. Itu contohnya. Lalu dari bahasa query tentunya teman-teman mungkin udah kenal namanya SQL, ada select, update, delete, drop, remove dan teman-temannya. Lalu berikutnya ada di graph database ada namanya Chipper query gitu. Lalu nanti ada contohnya, saya kasih contoh di slide saya ada kelihatannya insya Allah. Lalu berikutnya adalah GQL atau Graph Query Language. Jadi kalau relational database itu umumnya pakai satu query ya, walaupun saya tahu sendiri di setiap database MySQL, Postgre, Oracle misalnya dan MS SQL bisa aja SQL beda-beda bisa, tapi intinya SQL. Lalu di kalau dalam database kita punya dua yang sering digunakan, Chipper dan GQL. Next, yaitu arsitekturnya ini sama ya kayak nulis graph, ada node, ada edge, ada label, ada property. Jadi node itu simpul mewakili objek, tadi udah dijelasin secara umum ya, pasien, bla bla bla, dapat memiliki satu atau lebih label untuk klasifikasi. Jadi mungkin aja suatu node itu dilabelin 2 ya bisa. Lalu berikutnya edge atau hubungan atau relasi menghubungkan 2 node bersifat arah directed. Penting untuk traversal ketika kita bicara ini. Contoh koneksinya adalah pasien dirawat oleh dokternya. Lalu bisa punya properti juga misalnya tanggal hubungan ya. Tanggal hubungan itu pasti hubungannya itu tanggalnya berapa ya. Gitu misalnya pasien dirawat oleh dokter, dirawatnya pada tanggal sekian sampai sekian. Nah, itu adalah propertinya. Lalu berikutnya dia punya label memberi identitas jenis pada node. Contoh label adalah pasien, dokter, proyek ya entitas lah ya. Nah, lalu membantu dalam indexing dan query filtering. Jadi bisa aja dia misal dia pasien ya. Lalu misalnya nama orang ya, dia labelnya apa, orang ini sebetulnya apa sih, pasien atau apa, nah itu bisa ditentukan di labelnya. Jadi node-nya itu bisa kita kategorikan, ini node pasien, ini node dokter, ini node proyek gitu kan. Nah kalau nggak kita pisahkan kan kita bingung ya, misalnya ada nama Budi gitu kan, nah si Budi ini dia dokter apa pasien nih, kalau kita nggak kasih label kan kita nggak tahu ya gitu kan. Lalu berikutnya properti, sama kayak di nulis graph, ada properti. Properti adalah menyimpan data pada node atau edge dalam bentuk key value ya. Key value itu adalah key dan value. Mungkin kalau teman-teman belajar belajar Python ada tipe data namanya dictionary. Nah, dia properti ini kayak dictionary-nya Python. Lalu berikutnya visualisasi atau graph database. Nah, selain kita bisa simpan dia sebagai data, dia juga bisa divisualisasikan. Atau saya kan pengen lihat nih relasinya kayak apa, gambarnya. Nah itu bisa kita visualisasikan. Jadi selain bisa dianalisis menggunakan query seperti Chipper, kita juga bisa query dengan view mata kita gitu kan. Kita bisa view, lalu kita analisis. Tentunya kita filter sesuai yang ingin kita analisis ya pastinya ya. Nah, itu pertama membantu memahami struktur hubungan antar entitas, jadi kita bisa lihat. Lalu mempercepat analisis pola, outlier, dan konektivitas, kita bisa buang outliernya nggak kepake misalnya. Lalu menyajikan data relasional secara interaktif dan intuitif ya.
relasi bisa kelihatan gitu. Si Koko berteman dengan si Budi, si Budi berteman dengan si Ani gitu kan. Si Ani ternyata punya teman lagi siapa, lalu itu bisa digambarkan menjadi satu di dalam graph database. Beberapa yang divisualisasikan ya pastinya node ya, entitas, orang, objek, lokasi, age, relasi antar entitas, properti yaitu atribut, detail pada node atau age berupa umur, tanggal dan status misalnya. Nah ini contohnya ya. Beberapa tools yang bisa digunakan nih adik-adik, teman-teman mahasiswa kalau penasaran di searching aja itu masing-masing toolsnya, dicoba kayak apa sih keluarannya gitu kan. Ya nggak apa-apa, nanti dicoba-coba lama-lama paham juga gitu kan. Kalau kita nggak punya rasa penasaran duluan ya kapan kita bisa belajar lebih jauh kan gitu. Itu toolsnya ada Neo4j, Bloom, lalu ada Gepy, lalu ada D3JS yaitu pakai JavaScript. Ada Rose.app itu simple mockup untuk desain manual dan skematik. Lalu ada Graph History yaitu GPU accelerated untuk data besar dan visual investigasi ya. Jadi ada juga karena datanya semakin besar kita membutuhkan GPU untuk mengolahnya. Lalu kita mengenal namanya Chipper Query. Tadi saya udah janji menjelaskan Chipper Query itu apa sih. Jadi Chipper Query adalah bahasa query deklaratif yang dirancang khusus untuk graph database mirip seperti SQL, namun bertujuan untuk memanipulasi dan menelusuri data berbasis node dan relationship. Sintaksnya berbasis paragraf, jadi contohnya N pasien dirawat oleh D adalah dokter. Jadi N itu adalah labelnya tadi ya sebenarnya ya. Dirawat oleh D-nya itu dokter. Jadi di sini sebenarnya sintaknya ini secara garis besar ya, saya nggak akan menjelaskan chippernya sampai detail ya. Tapi ini menggambarkan bahwa kita bisa di sini mencari relasinya berdasarkan ini ya. Lalu lebih ekspresif daripada SQL dalam relasi multi hop. Lalu mendukung operasi CRUD, traversal, filtering dan aggregation. Chipper menjadi bahasa utama dalam eksplorasi knowledge graph praktis ya. Digunakan untuk dashboard analitik, recommendation system, dan pencarian cerdas data eksploratif. Nah ini contohnya Chipper Query. Kalau di SQL kita kenal namanya select ya. Di sini ada namanya match. Jadi match person, name done, dia love. Di sini contohnya mencintai ya, relationship-nya. Lalu kita cari variabel yang whom, return whom gitu. Jadi di sini whom ini adalah nama node ya. Bukan nama ini adalah label node ya, bukan nama node ya gitu. Nah, itu contohnya itu kan labelnya whom. Nah, ini labelnya whom nih. Variabelnya nih gitu kan. Nah, maka di return nanti kan ketemu si dan ini mencintai siapa. Gitu ini contohnya kenapa mencintai ya, saya juga lupa memberikan contoh. Nah ini salah satu contoh dari Chipper Query. Ada banyak contoh Chipper Query kita bisa buat sendiri, kita bisa atur sendiri, kita pengennya seperti apa itu kita bisa lakukan sebenarnya di Chipper Query ini. Nah ini contohnya ya, wah ini agak lebih detail ya. Dasar struktur Chipper adalah tanda kurung adalah untuk node atau entitas ya. Lalu tanda kurung siku 2 itu mencerminkan relasi ya, seperti tadi itu bisa dibaca ini. Nah, ini contohnya ya. Love itu di kotak ini ya, di kotak Di kotak siku, kurung siku, maka itu adalah relasi, sedangkan yang tanda kurung itu adalah node-nya. Gitu. Pertama adalah membuat node dengan label pasien dan atribut nama. Nah, itu create, ini sama ya, create ya kayak di SQL, cuman kesananya agak beda ya. Create and pasien atributnya adalah nama, Nara umur 24 itu adalah atributnya. Lalu menghubungkan pasien ke dokter dengan relasi dirawat oleh memiliki properti tanggal. Nah ini kita matchkan lah istilahnya match M pasien nama Nara, D dokter dengan nama Zaine. Dicari dulu dua itu. Ini kan match itu kan nyari ya, dicari dulu. Dua notnya didapatkan, lalu hasilnya dihubungkan. Nah hasilnya kan di P tadi ya, di P menjadi dirawat oleh atribut relasinya adalah tanggal.
sekian, lalu diarahkan ke node D, gitu kan. D itu kan dokter tadi di atas tuh. D.2 dokter dengan nama siapa. Nah itu kita kan punya relasi seperti ini nih, tripletnya. Nara dirawat, ini salah nih, Nara dirawat oleh Zaine, itu bukan Nara lagi gitu kan. Nah itu tripletnya seperti itu. Lalu untuk menampilkannya gimana? Jadi menampilkan pasien relasinya dan dokter ya seperti ini. Match P pasien, R dirawat oleh D dokter, lalu return P relation dan D-nya. Nanti akan keluar list triplet dari masing-masing tentunya pasien dan dokternya. Nah di situ nanti kita akan bisa lihat suatu dokter itu merawat berapa pasien sih sebenarnya, itu bisa terlihat relasinya. Lalu pasiennya siapa aja, itu bisa dilihat di situ. Atau misalnya si Koko ini sebetulnya pernah berobat ke dokter apa aja sih, ya, itu bisa dilihat dari si graf ini, gambarnya nanti kelihatan tuh interaksinya. Nah berikutnya ada yang namanya istilahnya pattern matching ya kalau kita bicara di graph database. Teknik pencarian struktur pola hubungan antar node dalam graph. Jadi kita bisa mencari suatu pola. Inti dari Chipper menulis pola hubungan yang ingin dicocokkan, lalu mirip seperti join di SQL tetapi jauh lebih ekspresif dan intuitif. Sebetulnya ada sebuah clustering dari pola-pola yang sama. Jadi kita bisa meminta si graph database itu untuk mengumpulkan suatu pola yang keterhubungan antar node-nya itu dan relasinya itu sama gitu. Jadi kita kayak contoh kita misalnya punya suatu pola lah di dalam transaksi itu kan pasti ada beberapa pola ya. Kita bisa lihat tuh nanti dari hasil polanya itu kita bisa seleksi mana misalnya yang fraud, mana yang tidak fraud. Yang tidak fraud bisa kita buang, kita kumpulkan yang fraud, kita analisis lebih detail lagi. Nah itu di database graph itu bisa dilakukan namanya istilahnya pattern matching tadi gitu. Nah ini tools pendukung ya, ini saya coba kumpulkan ya kalau teman-teman mahasiswa pengen, wah saya tertarik nih terhadap graph database nih, wah saya harus belajar nih, ini sesuatu yang baru buat saya nih gitu. Nah itu mahasiswa kan semangatnya harus seperti itu ya, karena suatu pengetahuan atau suatu ilmu itu ditemukan dengan rasa penasaran gitu kan ya. Pertama ada Neo4j itu ada database graph, lalu ada ArangoDB, ada Amazon Neptune ini berbayar ya. Lalu ada visualisasi tadi udah dijelasin juga, ada Neo4j dan teman-temannya. Neo4j Bloom, Gepy, D3JS dan teman-temannya itu sudah dijelasin tadi. Lalu ada ETL, jadi perlu adanya ETL. ETL itu adalah bagaimana mengkonversi dari data yang bukan graph menjadi data graph. Nah itu juga perlu dilakukan ya. Nah itu ini toolsnya. Lalu bagaimana untuk AI juga di sini ini bisa di screenshot atau di foto ya teman-teman di TV-nya lalu dipelajari lagi. Nah lalu ini adalah integrasi data heterogen dalam knowledge graph. Jadi tadi saya sudah bilang ya secara garis besar ada perbedaan format dan skema ya dari database biasa ke dalam database graph. Nah ini adalah tantangannya bagaimana kita mempunyai suatu data yang sebenarnya data biasa berbentuk biasa ya, bukan data yang graph menjadi kita representasikan menjadi sebuah knowledge graph. Nah pertama yang harus kita bedakan adalah perbedaan format dan skema, duplikasi entitas dan nama yang tidak konsisten. Misalnya satu namanya Nara, N-nya besar, sisanya kecil, N-nya kecil semua, dan seterusnya itu akan menjadi masalah ketika dia akan dijadikan sebuah entitas. Lalu berikutnya konflik data dan makna relasi. Nah itu maknanya mungkin dari suatu buku cerita, PDF itu bisa kita convert menjadi sebuah knowledge graph gitu kan. Tentang misalnya Harry Potter gitu kan, hubungannya Harry Potter anaknya siapa, dia punya ini kan bisa kita bikin suatu graph. Lalu skala volume data yang sangat besar tentunya urusan data ini menjadi sangat penting. Lalu strateginya adalah normalisasi entitas, standarisasi, penamaan, format, tanggal, ID unik. Nah itu kita normalisasi, kita seleksi. Lalu berikutnya entity resolution, menyatukan
entitas ganda yang sebenarnya sama, misalnya Nara M dengan Nara Mary itu sama. Nah, itu kita harus cari dulu di awal sebelum kita membangun sebuah knowledge graph. Lalu skema mapping menyesuaikan struktur data sumber dengan skema graph. Data linking adalah menghubungkan entitas antar sistem dengan relasi eksplisit. Lalu transformasi ke node edge property atau kita bikin tadi tripletnya ya. Format akhir untuk dimasukkan ke graph database. Jadi untuk membuat graph database nggak bisa, ya sebenarnya sama sih ya kalau kita punya SQL itu, database SQL kan juga sama ya, dari data yang ada di dunia ini kita harus format dulu menjadi tabel dan kolom gitu. Kita menentukan tabelnya dulu, ada kolom apa aja kita kelompokkan, sebenarnya sama aja, cuman di sini kita kelompokannya menjadi node, menjadi age, menjadi predikatnya apa kita harus tentukan gitu kan. Lalu baru kita bisa masukkan ke dalam sebuah graph database. Nah, ini contohnya jenis datanya struktural, ada database SQL, tabel relasional. Jadi kita bisa sebenarnya dari database SQL bisa kita convert atau kita tarik datanya untuk dapat berjalan di graph database atau knowledge graph, itu bisa gitu kan. Ada toolsnya lah pastilah. Lalu semi struktural itu kayak JSON, XML, dan CSV. Lalu tidak struktural itu seperti teks. Nah, ini memang agak susah ya kalau kita punya datanya itu tidak struktural, seperti misalnya teks, dokumen, log itu catatan dari suatu sistem, atau API naratif ya. Nah, itu contohnya. Jadi bisa gitu. Jadi sekarang banyak kok kayak graph RAG itu kan suatu dokumen dianalisis menggunakan AI, lalu dibaca predikat, subjek, predikat, objeknya, lalu oh ini subjek, predikatnya ini, objeknya ini, jadi satu triplet gitu kan. Nanti ketemu yang lain jadiin predikat lagi, objek, satu triplet lagi, dan seterusnya gitu. Dan itu bisa dilakukan, udah banyak lah toolsnya di AI ya untuk melakukan namanya istilahnya membangun sebuah namanya graph RAG. Nah, ini sumbernya mungkin berbeda, bisa aja dari sistem ERP itu bisa pakai database, CRM mungkin bisa pakai database, sensor IoT itu bentuknya bisa berupa log gitu kan, atau juga berbentuk REST API. REST API itu API ya, mungkin teman-teman udah pernah dengar ya soal API ya. Lalu berikutnya ini ada ETL. Tadi ETL itu adalah extract, transport, download. Jadi kita mengekstrak data dari sumbernya, lalu kita transpose atau kita rubah supaya cocok dengan graph database, bisa masuk. Lalu kita load di database graph database tadi. Jadi proses mengalihkan data dari sumber asli ke dalam graph database secara terstruktur, sumber datanya bisa CSV, Excel, SQLDB, REST API ataupun NoSQL. Lalu transformasinya adalah memapping entitas menjadi node, entitas node, mapping relasi ke edge, lalu konversi key value menjadi sebuah property gitu. Nah, ini tahapannya ekstrak, penjelasannya mengambil data bla bla bla, outputnya ada dataset mentah berupa tabel dan list. Lalu mentransform, mengubah data menjadi node, edge, property, dan triplet tadi. Lalu kita load, memasukkan data ke dalam graph database. Ya, lalu outputnya adalah knowledge graph-nya itu terbangun ya. Nah, itu langkah ketika kita ingin membangun sebuah knowledge graph. Nah, ini langkah awal ya. Saya mungkin agak percepat supaya waktunya cukup. Ya adalah menentukan apa saja elemen yang penting entitas dalam domain data ya, lalu mengidentifikasi bagaimana entitas tersebut saling terhubung, lalu entity atau entitas apa yang penting. Nah, ini contohnya, lalu ini contohnya ya, relasi adalah bagaimana mereka terhubung. Jadi customer membeli produk diberikan diskon, promosi, produk dimiliki oleh vendor, customer memberikan ulasan. Nah, ini triplet-tripletnya. Nanti jadi masing-masing data yang kita punya akan kita mappingkan ke dalam triplet-triplet yang ada. Itu pertama. Lalu berikutnya desain skema data graph, yaitu menyusun struktur node, relasi, properti secara sistematis. Tadi sebelum udah di awal tadi ya. Menjamin konsistensi atau keterbacaan dan skalabilitas data graph. Hindari node terlalu gemuk gitu. Jadi node itu jangan terlalu gemuk, terlalu banyak properti. Jadi bisa aja kalau memang propertinya beda dan tidak mencerminkan sesuatu yang sama. Gunakan label dan properti secara konsisten, lalu pastikan edge memiliki makna eksplisit dan tidak ambigu. Nah, ini node-nya adalah entitas utama, edge ada relasi, ini contoh dawat oleh, memimpin, label, kategori atau
tipe dari node-nya apa, lalu properti, dan ini yang kanan adalah bagaimana kita menentukannya. Lalu berikutnya setelah kita udah semua tahu, ya kita lakukan ETL tadi, yaitu sumber data umumnya berupa data yang belum berbentuk graf, database relasional, file, JSON, XML, dan lain-lain. Mengambil data dari berbagai sumber eksternal untuk dikonversi ya menjadi node dan relasi dalam graph database. Gitu. Jadi kita tadi kan udah ditentukan ya di yang slide sebelumnya ini ya, gitu kan, bagaimana kita menentukannya, kita menemukan ininya, dan kita tinggal di-convert berdasarkan rule yang sudah kita buat. Gitu. Lalu merupakan tahap awal dari proses ETL. Lalu tantangan dalam melakukan ekstraksi yaitu format data tidak konsisten, data duplikat atau entitas ambigu, relasi tidak spesifik atau butuh inferensi atau transformasi. Tadi di awal itu menjadi tantangan utama ketika kita membangun sebuah graph database, gitu kan. Berikutnya ada transformasi data ke triplet atau node relasi ya. Tadi kan dirubah ya. Dari ini kan contoh nama Nara, nama dokter Zaine, spesialis jantung, tanggalnya berapa, kita rubah menjadi sebuah triplet, yaitu Nara dirawat oleh tanggalnya sekian, Zaine oleh Zaine, gitu kan. Sedangkan Zaine punya triplet di spesialis jantung. Nah, dari data seperti ini bisa dihasilkan dua triplet, gitu kan. Satunya ada triplet dirawat oleh dan triplet spesialis tadi, gitu. Jadi itulah suatu graf. Kalau kita bicara data Excel, kita hanya bisa melihat satu row, gitu kan. Tapi ketika kita rubah menjadi graf, kita akan punya dua triplet yang dari satu data ini bisa dua arti, bahwa Nara itu diobati oleh Zaine dan Zaine itu adalah spesialis jantung, gitu kan. Nah itu menariknya nulis graf gitu. Kalau teman-teman nanti di rumah mencoba gitu, itu akan seru sekali, gitu kan. Jadi tentukan relasi dari foreign key, join, logika, dan hubungan, mapping atribut, kolom tambahan menjadi properti, uji hasil transformasi dengan visualisasi dan validasi. Jadi ntar tampilin kita bisa lihat. Nah berikutnya tantangannya tadi kan disebut juga ya di belakang di sebelumnya, bahwa bagaimana kita memperbarui data dan versi grafnya. Jadi pertama pembaruan data adalah proses mengubah node, edge, atau properti dalam struktur graf. Karena kan mungkin aja interaksinya berubah ya, maka kita butuh perbarui. Misalnya tadinya si Koko berteman dengan si Budi gitu, ternyata sekarang udah gak berteman nih, gitu kan. Berteman dalam arti data ya. Misal unfollow atau apa, saya belakangnya ribut atau apa, kita nggak tahu lah gitu. Tiba-tiba unfollow kan berarti ada garis atau ada relasi itu yang dicabut, gitu kan. Nah itu perlu namanya pembaruan data. Mendukung real time update untuk data yang terus berubah, karena ya sama ya, semua database itu harus bisa di-truth ya. Ada beberapa database yang nggak bisa di update ya, kayaknya key value tradisional itu nggak bisa diupdate. Jadi teman-teman harus tahu juga ada database yang dia tidak bisa diupdate, hanya bisa create aja. Ya itu ada database yang modelnya itu namanya key value, tapi yang versi tradisional ya. Key value yang baru-baru biasanya bisa gitu. Tapi ada gitu. Nah di sini graph database ini bisa di-truth, bisa diupdate, bisa di-create dan teman-temannya. Jenis pembaruan insert, update, dan delete. Tantangan pembaruan adalah menjaga integritas antar relasi ya, antar entitas, lalu menghindari anomali dan berikutnya. Lalu bisa juga kita memversioning grafnya. Jadi setiap graf yang sudah ada kita nggak ingin rubah nih, karena kita ingin melihat pada saat itu grafnya seperti apa. Nah itu juga bisa kita lakukan. Lalu pengelolaan redundansi dan konflik data ini penting. Jadi kita harus mengelola ketika misalnya masuk data, ternyata datanya sudah ada, kita perlu kelola itu. Gitu. Kalau enggak ya kita akan bingung ya mengelolanya seperti apa. Nah itu juga menjadi hal yang penting. Lalu analisis entity dan relationship. Jadi kita menganalisis, mengidentifikasi hubungan langsung atau tidak langsung masing-masing itu. Di situ ada pattern matching, ada centrality. Nah ini untuk mengaruhkan analisis saja ya. Nah ini identifikasi hubungan langsung dan tidak langsung. Jadi ini hubungannya adalah mungkin user, pembeli produk. Jadi kan tadi ada kayak pasien itu kan tidak langsung ya. Nah ini bisa kita lakukan.
Nah ini pattern matching detailnya seperti ini ya. Ini sangat detail ya. Mungkin teman-teman bisa screenshot lalu coba belajarin namanya pattern matching. Jadi intinya kita mencari pattern-pattern yang sama di sekumpulan node yang kita punya, gitu kan. Jadi intinya seperti itu. Nah, lalu berikutnya adalah centrality. Nah, centrality ini adalah kita mencari suatu node atau suatu entitas yang memiliki menjadi tujuan atau dia menyebarkan relationship ke banyak orang. Nah ini kita bisa lihat. Jadi misalnya si A itu ternyata temannya banyak atau postingnya kemana aja banyak. Ini ternyata di awal juga saya cerita. Nah di sini ada degree of centrality, jumlah koneksi, bit width centrality, beberapa sering node muncul dalam jalur terpendek antar dua node lain. Ada closeness centrality, LG vector centrality, dan density, diameter, dan connected komponen. Itu mungkin aja bisa digunakan untuk menganalisis grafnya tadi. Nah ini ada graf Traverse untuk insight. Nah ini umum lah ya, DFS, BFS ini mungkin di pertemuan sebelumnya pas sudah diajarin tentang breadth dan depth first search suatu ini. Lalu ada graf RAG ini tadi udah beberapa kali saya singgung ya, bagaimana kita bisa membuat dokumen untuk dianalisis dan menjadi suatu pengetahuan ya. Nah ini visualisasi insting di graf, jadi ini bisa nih harusnya jalan ya, ini cuma jadi nggak jalan karena di PDF ini grafnya berjalan. Nah ini tantangan adalah scalabilitas, inconsistency, dan overlinking. Ini juga sebelum udah dibahas tadi di awal secara garis besar ya, bahwa ini masalah utama dari graf database. Ya, terima kasih dari saya, itu materi tentang knowledge graph dan graph database. Semoga teman-teman bisa ada rasa penasaran untuk mencoba di rumah belajar tentang graph database, karena ini salah satu yang orang belum banyak tahu ya, masih sedikit lah ketimbang database yang lain. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas pemaparannya. Demikian pemirsa untuk pembahasan knowledge graph dan database graph. Saya ucapkan terima kasih karena sudah bergabung menyaksikan acara ini. Jangan lupa untuk kembali bergabung di acara literasi edukasi khusus perkuliahan tim teaching MK Terapan Teori Graf dengan berbagai topik yang menarik yang dapat disaksikan hanya di OGTV. Sampai jumpa.